Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Bibit Waluyo. Yang terhormat Ibu Insinyur Hajah Heferita Ganaryanti Rahayu Magister Sosial Wali Kota Semarang. Yang terhormat Bapak Mayor Rizky mewakili Kolonel ARM Tejo Widuro, Sarjana Sosial Magister Sains Aster Kasdam 4 Diponegoro. Yang saya hormati Bapak Kodim. Yang terhormat Ibu Erna Perwati, Direktur PT Sarana Jateng Ventura. Yang saya hormati Bapak Haris Murwanto, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Yang saya hormati Bapak Eri Sadewo, Sarjana Hukum, Ketua FKPPI Jawa Tengah. Yang saya hormati Ibu Hajah Gatit Sari Khotijah, Sarjana Hukum Magister Hukum, Ketua PPM Jawa Tengah beserta rombongan. Yang saya hormati Ibu Dr. Andes Sugiyarti, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, Ketua STIE Totalwin Semarang. Yang saya hormati pula Bapak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Sumartono, mewakili Bapak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Haji Amin Samsudin. Yang saya hormati Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat PPAD Jawa Tengah. Yang saya hormati pengurus dan anggota Koperasi Konsumen Kartika Purnajaya Semarang. Yang saya hormati Cityvis Akademik STIE Totalwin Semarang. Yang saya hormati pula anak prajurit, anak veteran, tamu undangan dan peserta seminar inkubator bisnis. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat dan rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menghadiri acara ini. Nugroho miwah sih wilasanding Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Mugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasalira wonten ngarsa panjenengan sedaya lan kula. Waradin Sagung, keluarga Raharjo Niskala. Sumangga panjenengan lan kula tansah memuji syukur konjuk dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Hamurba Hamisesa, ingkang sampun paring kanugrahan arupi kawilungan ketentraman dumateng panjenengan sedaya lan kula. Anak prajurit siap bangkit 2023 STIE Totalwin dan Koperasi Konsumen Kartika Purnajaya. Hari ini, Sabtu, 17 Desember 2022. Ngaturi kawuningan bilih ing dinten niki hanyarengi dinten Sabtu, Surya kaping 17 wulan Desember warsa 2022. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Erika Maharani Nur Putri selaku MC. Tepangaken nami kula Kholilatur Rahmah, biasa dipanggil Lila, mahasiswi saking STIE Totalwin. Pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan oleh Ibu Sugiyarti, Sarjana Ekonomi Manajemen Magister selaku Ketua Rektor STIE Totalwin Semarang. Yang ketiga, sambutan dari Ketua PPAD Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat Jawa Tengah Bapak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Haji Amin Samsudin. Yang keempat, sambutan dari Wali Kota Semarang Ibu Insinyur Haji Heferita Ganaryanti Rahayu M. Sosial. Yang kelima, sambutan dari Dewan Penasehat PPAD Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat Jawa Tengah Koperasi Konsumen Kartika Purnajaya Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Haji Bibit Waluyo. Acara yang keenam, pembacaan doa oleh PPAD Bapak Haji Thohir. Yang ketujuh, pembagian door prize yang didukung oleh
STIE Total Win, PPAD, Yayasan Prapta Bakti, Kopi Bantir, Bantal Guling, JD, Gula Aren Semut. Acara yang ke-8 pemateri, yang ke-9 penutup. Itulah serangkaian acara pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar tanpa halangan apapun. Bapak Ibu yang saya hormati dan tamu undangan yang berbahagia, kepada Bapak Ibu yang saya hormati, kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan oleh Ibu Sugiharti, Sarjana Ekonomi, Manajemen Magister, selaku Ketua Rektor STIE Total Win Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pagi ini, kita semua diberikan kesehatan, kemudahan dalam beraktivitas, termasuk agenda acara hari ini di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Total Win. Yang terhormat Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Bibit Waluyo atau yang mewakili, Ibu Insinyur Hajah Herawati Gunaryanti, Wali Kota Semarang, diwakili oleh Bapak Mirzanuddin Sarjana Teknik, selamat datang. Bapak Mayor Rizky mewakili Kolonel Artejo Widuro, Sarjana Sosial Magister Sains, Aster Kesdam 4 Diponegoro. Bapak Kapten Mujiono. Yang terhormat Ibu Erna Purwati, Direktur PT Sarana Jateng Ventura. Bapak Haris Nurwanto, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Bapak Eri Sadewo, Sarjana Hukum, Ketua FKPPI Jateng. Ibu Hajah Gatut Sari Khotijah, Sarjana Hukum, Ketua PPM Jateng beserta rombongan. Bapak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Sumartono mewakili Bapak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Haji Amin Samsudin. Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat Jawa Tengah, pengurus dan anggota Koperasi Konsumen Kartika Purnajaya Semarang, yang terhormat Bapak Hasan dari ICSB dan Kadin Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Taswan, yang terhormat Bapak Jenderal Harjono Hartas Sugeng Rawuh, yang terhormat semuanya Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengaturkan selamat datang di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Total Win, yang dalam hal ini kita fokus untuk menjadikan mahasiswa menjadi calon-calon entrepreneur selain menjadi sarjana ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Rasanya sangat pas siang hari ini agenda ini, dan ada kolaborasi dengan PPAD. Tadi juga saya diskusi dengan Bapak, ada juga Harkitnat begitu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan acara pagi ini yang pertama kali bisa menjadikan sinergi yang lebih setelah kegiatan inkubator ini. Memang sudah saatnya pelaku usaha, lembaga pendidikan itu mulai untuk berkolaborasi, karena ke depan memang kita dituntut untuk menjadikan wirausaha muda yang lebih sukses begitu.
Terima kasih kepada Bapak Panitia dari PPAD dan juga dari ST Totalwin. Kolaborasi pagi hari ini bisa terselenggara dengan baik. Saya berharap kedepannya lebih baik lagi, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi seluruh tim ataupun anggota kita bersama. Bapak Ibu, mungkin di hadapan sudah tersedia snack, itu adalah salah satu hasil dari inkubator mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Mudah-mudahan ke depan teman-teman ini lebih sukses lagi. Nah, harapan kita kegiatan inkubator ini akan terus berkembang, terjalin dengan lebih baik lagi setelah adanya kegiatan ini. Itu dari kami, matur nuwun, mohon maaf kalau kami dalam menyambut ada kekurangan maupun dalam perkataan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada panitia, selamat berkegiatan, mudah-mudahan agenda ini sukses, pagi ini sukses, bisa diteruskan dengan kegiatan-kegiatan ke depan lagi yang lebih baik. Matur nuwun atas jalinan silaturahmi pagi hari ini. Ke depan mudah-mudahan bisa ketemu kembali dalam suasana yang lebih baik lagi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan absennya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keapiatan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Letnan Jenderal Bibit Waluyo, beliau sedang OTW. Kata anak muda, saya ikut-ikutan mengatakan OTW. Singkatannya apa ya? Ibu Wali Kota yang diwakili oleh Bapak Madarudin, kemudian Ibu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin, Aster yang diwakili oleh Mayor Rizky, Dandim yang diwakili oleh Mayor apa? Kapten Mujiono, tadi salah sebut, jangan diturunkan pangkat, sudah capek-capek. Yang bersangkutan tes dan segala macam, Mayor Mujiono, Ibu Erna Purwati, Direktur PT Sarana Jateng Ventura, Bapak Haris Murwanto, Bapak Iris Sadewo, Ketua FKPI yang baru, selamat atas pengangkatannya, mudah-mudahan tambah sukses selalu. Bapak Hasan dari Kadin, kebetulan ini kumpul semua di sini, alhamdulillah. Para pengurus PPAD pusat maupun kabupaten kota, anggota Hipakat, serta Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan ridho-Nya lah kita hari ini masih diberikan kenikmatan, terutama adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang berbahagia ini. Alhamdulillah saya baru bisa nyampe sini, ini baru pertama kali ke sini. Ternyata saya kemarin tahunya adalah yang depan, di belakang ternyata lebih besar. Insya Allah STI akan lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, lebih besar lagi. Tadi saya ngobrol dengan Mas Doli, kebetulan beliau adalah termasuk putra dari pensiunan prajurit, termasuk Mas Eris juga adalah putra juga, Mas Eri juga putra semua, jadi adalah putra, ada putra-putri kami, Ibu Direktur, Ibu putra-putri kami dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang ada bergabung di FKPPI maupun Hipakat. Ini kami berkolaborasi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Alhamdulillah
hari ini berjalan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Sepertinya beliau ini baru datang, Pak Bibit, sepertinya. Saya pertama mengetahui ada inkubator. Saya cashback ke belakang 34 tahun yang lalu, istri saya melahirkan dengan operasi sesar. Anak saya masuk dalam tabung inkubator. Apakah seperti ini? Ternyata setelah baca, oh iya, ini adalah inkubator bisnis. Jadi inkubator yang tadinya adalah untuk penguatan untuk anak saya yang memang karena operasi sesar, ini ternyata adalah untuk penguatan pemasaran, untuk penguatan bisnis anak-anak muda kita. Karena mohon izin Bapak Ibu sekalian, memang jangan terpaku mungkin kami, saya sendiri yang pensiunan ini akhirnya hidupnya mantap, makan dengan tabungan saja. Tapi bukan dengan sekarang ini kita sama-sama untuk bekerja sama dengan STIE Total W ini, mungkin kita bisa ada kolaborasi yang bagus sehingga bisa kita berwirausaha yang belum mungkin bisa menjadi wirausahawan, yang sudah ada wirausahaan bisa tambah meningkat kembali. Apa yang kami sampaikan ini adalah ternyata benar. Jangan sampai sekarang seperti kita lihat purnawirawan maupun anak-anak angkatan darat itu ataupun anak prajurit lainnya hidup di rumah dinas. Jangan sampai nanti merasa ketakutan kalau mungkin nanti ini Sugeng Rawuh Bapak Letnan Jenderal TNI Bibit Waluyo, oh mau membuang ini dulu sisa-sisa residu. Jadi saya mengetahui hal tersebut adalah tentang inkubator bisnis. Inkubator ini adalah merupakan ya bukan pemanasan kalau menurut saya. Yang tadi inkubator pemanasan itu adalah merupakan dorongan bagi kita yang belum berusaha untuk jadi, kalau tadi saya dengar dari Mas Doli, baru yang kemarin aja baru 3 minggu yang lalu dengan modal 50.000 sekarang sudah bisa hasil usahanya bisa 1 bulan 5 jutaan. Kemudian ada yang mahasiswa yang tadinya tidak punya apa-apa dengan jualan duren tiap bulan sudah bisa menghasilkan 20 juta. Tadi saya ngobrol dengan Mas Doli, kebetulan nanti beliau adalah sebagai pemateri. Jadi mohon kepada para peserta sekalian, baik dari IPAKAT, dari FKPPI, dari PPAD, dan mungkin Sivitas Akademi yang lain, bisa menyerap dari ilmu yang akan disampaikan oleh para pemateri narasumber tersebut, sehingga nantinya bisa mengaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Jadi kita kemarin yang sudah lama karena ada pandemi, sekarang kita hidup kembali, hidup normal kembali. Mari kita bangun kembali, jangan sampai terpuruk, karena banyak yang terpuruk, banyak yang hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin jangan sampai nanti melihat, apalagi di sini tertulis anak prajurit siap bangkit. Bangkit untuk apa, Pak? Jangan disalahartikan untuk 2024, bukan. Karena 2024 memang sudah tahunnya partai politik. Bangkit adalah untuk berinovasi, berbisnis sehingga bisa mandiri, menjadi anak-anak bangsa yang tidak menyusahkan lagi orang tua. Jadi di sana jangan sampai nanti
bangkitnya untuk mendukung si A, untuk mendukung si B, karena sekarang sudah ramai dengan pencapresan satu dengan yang lain, mulai Pak Anies, Pak Ganjar dan sebagainya. Kami nggak tahu karena saya baru pensiun 5 tahunan kemarin, kebetulan tidak ikut nyoblos. Jadi tahun depan mungkin 2004 kami ikut nyoblos. Selamat datang Bapak Letnan Jenderal TNI Haji Bibit Waluyo. Bapak sehat, alhamdulillah. Matur nuwun Pak Bibit, sudah sampai debat ini. Bapak datang dari jauh dari Magelang, sudah menyempatkan diri. Terima kasih banyak Pak Bibit. Ini kami lanjutkan. Jadi nanti para peserta saat ada pemateri atau narasumber, tolong diperhatikan karena ilmu itu saat nantinya akan susah untuk kita dapat. Ilmu itu didapat di perkuliahan akan memakan waktu antara 3 sampai 4 tahun. Sementara ini hanya sehari, paling tidak setengah hari. Kebetulan yang akan memberikan materi adalah beliau-beliau yang sudah berhasil di bidangnya di dalam hal bisnis. Termasuk Mas Doli itu adalah sudah berhasil, beliau sudah mempunyai usaha dan sebagainya. Jadi makanya mohon untuk dicerna. Mudah-mudahan pulang dari sini dapat pemikiran, dapat ide, sehingga mindset kita menjadikan, oh iya ternyata bagaimana kalau misalnya kita coba. Seperti kami sudah memohon sama Pak Bibit, ada satu lahan yang kita gunakan untuk biovlog. Di sana mudah-mudahan bulan Januari kita bisa panen ya Pak Bibit. Nah, insya Allah Pak Bibit, kita bisa panen ikan nila. Itu kolaborasi antara PPAD dan Hipakat yang didukung oleh Pak Bibit di rumah beliau di sana di Magelang sana. Alhamdulillah matur suwun sangat. Mudah-mudahan ke depan semuanya juga buat anak-anak kita, anak-anak bangsa kita, ya kan, PPAD maupun Hipakat, FKPPI yang ikut dari sini bisa kita berhasil, bisa kita bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kalau dulu kita bela negara, bapak-bapak kita adalah dengan mengangkat senjata. Kalau sekarang mari kita membela negara kita adalah dengan mengaplikasikan kehidupan kita di masyarakat sehingga berguna bagi masyarakat dan bangsa. Semoga para peserta seminar 1 hari ini setelah ceramah mengikuti seminar sehari ini bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari dan bisa berhasil di kemudian hari. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, yang pertama sama-sama kita hormati Bapak Bibit Waluyo selaku pembina PPAD, Bapak Martono dari PPAD Jawa Tengah yang mewakili dari Kodim, Ketua FKPPI Pak Eri, Bapak Ibu dari Lembaga Pembiayaan Jateng Ventura,
Ibu Ketua STE Totalwin yang saya hormati, nyuwun sewu, saya tidak mampu menyebut semuanya satu persatu. Kebetulan tidak dikasih kepean absennya tadi oleh MC. Hadirin yang sama kita hormati dan kita banggakan, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan perkenannya hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam forum yang luar biasa, yang semoga ini adalah berkah untuk kita semuanya dalam rangka pengembangan program kewirausahaan dan koperasi. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang terus kita nantikan syafaatnya sampai di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, ini di luar skenario acara. Nampaknya tadi disisipkan ini saya untuk memberikan sambutan mewakili Kadin Jawa Tengah. Izin Pak Bibit dan Bapak Ibu sekalian, saya matur. Kebetulan saya adalah dosen yang kesasar masuk di komunitas pengusaha Kadin Jawa Tengah. Izin saya memperkenalkan diri, nama saya Hasan Abdul Rozak. Kebetulan periode ini adalah periode kedua saya di Kadin Jawa Tengah. Setelah periode yang lalu, eranya Mas Kukrit Suryo Wicaksono selaku Ketua Umum Kadin Jawa Tengah, saya diminta beliau untuk menjadi salah satu Wakil Ketua Umum Kadin yang menangani bidang kewirausahaan dan UKM. Satu periode 5 tahun dengan banyak sekali program yang kita bisa kembangkan, dan yang lebih menarik adalah kerjasama Kadin dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan kewirausahaan. Yang kedua, di periodenya yang sekarang 2022 sampai dengan 2027, era ketua umumnya adalah Mas Hari Nuryanto. Saya diminta untuk menjadi salah satu wakil ketua koordinator di Kadin Jawa Tengah yang menangani bidang organisasi, pengembangan SDM, hukum dan komunikasi. Jadi Pak Martono izin, Kadin Jawa Tengah itu sekarang ada 226 pengurus Kadin Jawa Tengah dengan membidangi 33 bidang untuk pengembangan usaha di Jawa Tengah, termasuk salah satunya adalah UMKM. Kemudian bidang ini dibagi, saya di bidang 1 untuk pengembangan SDM, hukum dan organisasi, ada bidang 2 bidang ekonomi, kemudian bidang 3 itu investasi, dan bidang 4 adalah sosial dan pengembangan ekonomi sumber daya mineral. Nah, Bapak Ibu sekalian, tugas kami di Kadin selain mengembangkan usaha di Jawa Tengah, karena di dalam Kadin sendiri ada 30 asosiasi usaha yang tergabung, diantaranya adalah Apindo, kemudian Gapensi, REI, dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya adalah Indonesia Council for Small Business, ICSB. Alhamdulillah 2 periode yang lalu saya diminta oleh Pak Gubernur untuk mewakili Jawa Tengah karena pembentukan ICSB Indonesia Jawa Tengah waktu itu dengan surat yang diantarkan oleh Pak Hermawan Kertajaya selaku founder ICSB Indonesia bersama Pak Puspayuga waktu itu selaku Menteri Koperasi dan UKM. Kemudian saya ditugasi untuk membentuk kepengurusan ICSB di Jawa Tengah oleh beliau. Dan sekarang saya diminta untuk bergabung di DPP ICSB Indonesia untuk pengembangan UKM di Indonesia, karena berharap UKM, usaha kecil menengah itu tidak hanya menjadi pemain di tingkat
lokal, nasional, juga internasional. Karena ICSP ada di 85 negara. Jadi ketika kami di Kadin kemudian bekerja sama dengan ICSP, kita bergerak untuk mengembangkan wirausaha, entrepreneurship, khususnya di kampus dan di masyarakat, sehingga UKM ini bisa naik kelas dan bisa go internasional. Hari ini saya diundang oleh Bu Titi selaku Ketua STE Total Win. Di tengah kami sedang menyiapkan di tahun 2023 nanti dengan adanya Perpres 68 tahun 2022, di mana Menteri sudah menunjuk Kadin sebagai mitra untuk pengembangan 3 hal, Bapak. Yang pertama adalah kewirausahaan, yang kedua adalah pemagangan, dan yang ketiga adalah penyaluran lulusan. Ini tugas Kadin untuk mendampingi kampus dalam rangka 3 program itu. Nah, hari ini STI Total Win ternyata sudah melangkah lebih dulu dengan bekerja sama dengan PPAD, yang sangat berharap. Saya tadi mendengarkan sedikit cerita meskipun tidak lengkap dari Pak Martono, bahwa ternyata di PPAD juga sedang dikembangkan usaha-usaha yang bisa menghasilkan, yang tadi tidak hanya nyuwun sewu setelah pensiun hanya hidup dari tabungan, tetapi benar-benar bisa mengembangkan usaha. Dan ini Bu Titi nanti bisa ditangkap sebagai mitra ketika anak-anak membutuhkan partnership dalam pengembangan usaha, sehingga diajari di kampus, nanti prakteknya di PPAD, kira-kira begitu. Nah, Kadin nanti akan membantu memfasilitasi dalam koneksitas itu. Kemarin kami sudah 2 kali mengadakan pertemuan dalam forum komunikasi kerjasama antara Kadin dengan LL Dikti. Yang jauh kalau Bapak dari USM juga kemarin sedang menandatangani MOU dengan kami ICSP, tapi di area Semarang. Jadi kami ada area Semarang, ada regional Jawa Tengah, ada pimpinan pusat di Jakarta. Kebetulan saya 2 periode di Jawa Tengah, kemudian sekarang ada di DPP. Kemarin dengan Pak Fuad MOU untuk kerjasama bidang kewirausahaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih Bu Titi hari ini diundang bisa ketemu Bapak Ibu, sehingga nanti ada gambaran bagaimana kemudian kampus yang menjadi tempat menyiapkan mahasiswa yang sekarang tidak boleh lagi hanya sekedar satu menjadi pencari kerja ketika lulus, tetapi sudah harus bisa membuka wawasan baru untuk membuka lapangan pekerjaan dengan berwirausaha. Kadin sudah membina ini, dan alhamdulillah Kadin Gustu Kampus sudah kami kembangkan, dan sekarang kami punya program yang namanya Jateng Smash Festival, yang betul-betul ini mengembangkan kewirausahaan di masyarakat dan mahasiswa. Jadi kami kemarin berkolaborasi dengan satu Kadin Jawa Tengah, kemudian ICSB, kemudian dengan MTC, sekarang ada Muslim Trade Center. Jadi sekarang MUI Jawa Tengah juga membentuk Muslim Trade Center, yang ketuanya adalah Mas Kukrit Surya Wicaksono yang mantan Kadin Jawa Tengah, kemudian bekerja sama dengan Komekraf, Komite Ekonomi Kreatif. Kita punya pagelaran yang isinya adalah satu exhibition, Expo UMKM, kemudian coaching klinik, kemudian talk show bisnis yang dinarasumberi oleh akademisi, kemudian praktisi bisnis, kemudian pemerintah dan perbankan. Yang kemarin kita undang dari Bank Indonesia dan dari Bank Jateng, karena selama ini Bank Jateng sudah support untuk pendanaan UMKM, ya, dengan tentunya fasilitasi yang cukup banyak untuk para UMKM. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan hari ini hadir di forum yang sangat mulia ini, apalagi pembina PPAD Pak Wibit Rawuh dalam pernah sempat sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang, Pak Wibit, yang waktu itu mendeklar pembentukan dan pendirian ini Kampung Semarang yang di Kaligawe. Bapak waktu itu yang
ada di gubernur, dan waktu itu beliau yang meresmikan untuk kampung Semarang, dan sampai sekarang masih jalan Bapak, masih jalan. Dan Nyuwun Sewu, ini yang kemarin kami usahakan, ini barangkali menjadi wawasan baru untuk kita, bahwa ketika seluruh upaya untuk menjadikan, karena saya sangat waktu itu bingung mencarikan solusi ketika beliau ngendika nek Semarang ora iso apa-apa wis gawe toilet wae sing akeh. Karena apa? Kapal pesiar datang, turisnya turun, pipis. Setelah itu naik bis, perginya ke Jogja. Beli oleh-oleh di Jogja, nginep di Jogja. Pulang ke Semarang, mau naik kapal, pipis lagi. Jadi Semarang pengen dipipisi tok, itu beliau ngendikan waktu itu. Saya masih ingat betul. Dan akhirnya kemudian kita mencoba mencarikan formulasi dengan membentuk coffee morning untuk bicara mengenai itu setiap hari, dan akhirnya sekarang tidak lagi begitu Bapak. Jadi sekarang turis datang, ada paket wisata, Semarang sudah semakin cantik, Kota Lama sudah semakin cantik, baru boleh pergi kalau sudah jalan-jalan dan beli oleh-oleh di Semarang. Tepuk tangan untuk beliau dulu. Kalau tidak didukani begitu, akhirnya tidak berkembang. Dan akhirnya Semarang sekarang menjadi semakin indah dengan kota lamanya, dan UMKM menjadi semakin tumbuh dan berkembang. Terakhir saya matur data kami Bapak, ternyata UKM di Jawa Tengah itu didominasi oleh kaum ibu. Benar nggih Bu? Tadi malam saya baru pulang dari Purwokerto untuk pelantikan pengurus Kadin Kabupaten Purwokerto. Salah satu tamu yang hadir adalah Ketua Kadin Purbalingga. Apa yang disampaikan ke kami, Pak, tolong kami besok Februari pelantikan bikin sebuah acara supaya bapak-bapak di Purbalingga itu tidak hanya sebagai petugas yang ngomong anak, sementara yang cari uang ibunya. Kok bisa begitu? Di Purbalingga itu Pak, ternyata yang berusaha keras untuk mencari uang itu justru ibunya. Bapaknya malah banyak yang ngomong anaknya. Nah ini diminta untuk menangani itu Kadin. Dan di Jawa Tengah itu 70% yang melakukan usaha UMKM ternyata para ibu yang aktif. Sehingga tadi malam Purwokerto dibentuk juga Sri Kadin, Sri Kandi Kadin, yang mendampingi Kadin dalam pengembangan usaha. Nah ini yang Nyuwun Sewu, nanti kita bisa berkolaborasi sehingga pelaku bisnis UKM ini semakin bagus, dan tentunya nyuwun dukungan juga, karena insya Allah saya sebentar lagi juga akan gabung di STI Total Win untuk mengembangkan ini, sehingga nanti dengan berkolaborasi ini akan menjadi titik kuat. Kadin sudah mendeklar 2023 yang katanya orang ekonomi gelap dengan tagline resesi no, kolaborasi yes. Sehingga bisnis 2023 harus tetap berkembang, tidak boleh kita terpengaruh oleh internasional yang mengatakan kita sedang ada krisis atau resesi. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya matur. Mohon maaf kalau terlalu panjang cerita saya mengenai Kadin, tapi ini adalah waktu di mana kami bisa mengajak mahasiswa untuk sekarang mulai berpikir untuk tidak lagi lulus menjadi pencari kerja, tapi lulus dengan bisnis yang sudah dikembangkan. Saya senang dengan Pak Eri, ternyata Pak Eri ini tetangga saya sendiri. Beliau sudah mengembangkan kafe. Anak saya sekarang bikin kopi juga, sambil dia kuliah bikin kopi yang dipasarkan dari bank satu ke bank lain dengan dititipkan di koperasinya perbankan itu. Dan alhamdulillah ini jalan. Kalau mereka rapat, pesannya ke anak saya untuk bikin kopi dalam kemasan yang siap minum. Ini salah satu bentuk pembinaan kita kepada anak-anak sekarang. Matur nuwun Bu Titi, saya sudah diberi waktu untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu yang hadir. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang pas. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati keluarga besar STIE Total Win dan keluarga besar Koperasi Karyawan Purna Jaya Semarang. Dan yang saya hormati Bapak Ibu para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf karena terus terang saya juga belum dapat kepean, tadi baru datang, yang diundang siapa aja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam acara seminar startup dan inkubator bisnis. Sebelumnya saya memohonkan maaf atas dari Ibu PLT Wali Kota Semarang yang seyogyanya Bu PLT mau hadir tapi pas hari ini ada kegiatan peringatan perayaan Hari Ibu di alun-alun Pasar Johar dengan semua OPD terkait dan masyarakat. Kalau kita bicara tentang startup dan inkubator bisnis, saya kira ini suatu hal yang saling berkaitan. Bagaimana teman-teman pelaku usaha yang baru merintis bisnis ini bisa diberikan fasilitasi oleh pemerintah daerah atau pusat ataupun lembaga yang membidangi itu, baik dari segi pembinaan ataupun fasilitasi. Di pemerintah Kota Semarang, Ibu PLT dan pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk terus menumbuh kembangkan UMKM ataupun industri kecil menengah agar bisa terus berkembang demi memajukan perekonomian di Kota Semarang pada khususnya. Terkait apa yang menjadi komitmen pemerintah Kota Semarang, pemerintah Kota Semarang terus mencoba untuk memberikan support, memberikan dukungan kepada teman-teman startup atau teman-teman UMKM ini, baik dari segi pembinaan melalui OPD-OPD teknis yang ada di Kota Semarang, yaitu dari pelatihan, sosialisasi maupun fasilitasi tempat untuk teman-teman startup ini melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka baru merintis. Ada industri galeri, industri kreatif, ada galeri UMKM di Kota Lama. Nanti juga akan kita bangun rumah-rumah kreatif yang bisa menampung teman-teman startup. Kalau kita bicara masalah usaha, tentunya ada beberapa hal yang harus kita lalui, baik itu dari segi perizinan ataupun kemampuan kita untuk memproduksi barang yang akan kita kerjakan. Dari segi perizinan kita juga sudah memfasilitasi ada mall pelayanan publik di Kota Mangkang. Kita juga ada P3DN di lingkungan Balai Kota Semarang. Jadi tempat-tempat itu bisa dijadikan media konsultasi dari teman-teman pelaku usaha ini untuk bisa mengkonsultasikan tentang satu perizinan, tentang kira-kira apa sih ya potensi yang ada di Kota Semarang yang bisa digarap oleh teman-teman pelaku usaha ini. Kalau kita bicara perizinan lagi, sekarang memang sudah dipermudah lagi dengan adanya aplikasi OSS ya. Jadi teman-teman pelaku usaha itu bisa mengurus perizinan secara online lewat aplikasi yang bisa dikerjakan di rumah atau bisa datang ke MPP di Mangkang. Nanti ada petugas di sana yang akan memandu Bapak Ibu semua. Terkait apa sih yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat kaitannya dengan fasilitasi kebijakan terkait aturan untuk industri kecil menengah atau UMKM. Ketika skala usaha kita itu
mikro kecil dan resiko kita rendah, itu Bapak Ibu bisa mendapatkan yang namanya fasilitasi bina UMK, baik itu nanti SNI, sertifikasi halal, dan PIRT langsung lewat OSS. Jadi prosesnya nanti bisa melalui sistem, Bapak Ibu bisa mengisi aplikasi itu, bisa mengupload data-data yang dibutuhkan. Jadi banyak hal yang kita bisa fasilitasi dari dari OSS. Dan ada satu aplikasi lagi mungkin dari, kalau khusus kita yang mengerjakan sektor industri, ada yang namanya SIINAS. SIINAS itu nanti juga terkait kondisi sekarang ini yang memang banyak pengadaan barang dan jasa yang ada di pemerintahan itu mewajibkan untuk yang namanya TKDN. TKDN itu juga nanti bisa difasilitasi di SIINAS. Jadi khusus untuk teman-teman pelaku usaha mikro kecil ini, nanti sertifikasi TKDN itu bisa diproses di SIINAS, dan teman-teman ini cukup melakukan perhitungan sendiri terhadap tingkat komponen dalam negeri yang dimiliki. Kalau dulu kita harus menggandeng Sukovindo dan Surveyor Indonesia, tetapi sekarang khusus untuk industri kecil itu kita bisa menghitung sendiri tingkat komponen dalam negeri. Nanti kita input di SIINAS, nanti Kementerian Perindustrian yang akan memverifikasi. Saya kira itu Bapak Ibu, komitmen Ibu PLT Wali Kota dan pemerintah Kota Semarang mendukung dan mensupport teman-teman startup, teman-teman pelaku usaha mikro kecil untuk terus tumbuh kembang hingga kita naik level. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silo ya. Mana yang putranya prajurit, mana yang enggak jelas ini. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan saya sampaikan selamat siang. Saya jenderal saja nggih. Jadi semua yang saya cintai saya banggakan. Anggap saya ini senior saja begitu. Mungkin kalau saya lihat begini mungkin saya yang tertua ini. Karena silo ini. Nah. Kalau pembicara pasti pertama mengenalkan siapa itu. Nah, itunya itu Pak Bibit Waluyo. Pak Bibit Waluyo itu wong desa, jadi supaya mudah karena namanya aja Bibit Waluyo. Sudah desa, ya, sudah desa. Tapi aku nggak pernah jadi bibit penyakit. Aku jadi pejabat nggak pernah jukui duit rakyat. Aku menjadi prajurit nggak pernah jukui duit prajurit. Norma kaidah aturannya piye? Kui ya itu hakku, saya ambil. Kalau banyak kamu nggak usah iri, karena semuanya itu ada balannya, yaitu tanggung jawab. Nggak usah iri, 100 miliar misalkan, nggak kuat, gue rasa milih. Tapi seberapapun kalau itu bukan hak saya, aku mau. Nah itulah saya. Jadi aku pun dadi apa-apa ya mengiring-iring iki wae. Rumah saya seperti SD Impres, ya memang itu. Yang mengiringi rezeki saya itu, bukan kok setelah aku jadi wali kota rumahku pakai lift, setelah jadi wali kota rumahku pakai kolam 1000 meter persegi, edan. Itu duit yang maling, itu duit yang jukui duit rakyat. Gaji wali kota itu piro toh? 5 juta. Gubernur 8 juta, lainnya nggak ada. Jadi nek sugih maling. Wis kuwi wae. Serasa kok kan kemana-mana, sehingga mari kita anak-anakku ini semua
jadilah entrepreneur yang maju dan sukses. Itu ya. Wes itu penting. Kalau yang teknis-teknis sudah disampaikan sama beliau tadi, rungokke saja itu. Tapi yang penting, apa benar Anda mau seperti itu? Karena penyelenggaraan ini, pertama saya selaku pembina, saya ucapkan terima kasih. Ini baik untuk memotivasi kita semua, anak-anak prajurit. Anak-anak prajurit dimanapun, kalau kamu menggenggam tangan ini saja, sedekap saja, tambah rekoso. Bapak ibumu tambah tua, sudah nggak berdaya. Kamu pun sedekap, bablas. Ini penting loh ya, pahami itu. Saya seperti ini, itu perjuangannya dari bawah, bukan kok karpet merah, bukan. Saya di bawah lintasan peluru. Alhamdulillah Tuhan masih memberikan umur panjang saya sampai hari ini. Umur saya 74 tahun. Itu. Jadi kamu harus benar-benar melakukan langkah-langkah positif, langkah-langkah yang nyata. Ini dirungokke, bar dirungokke, direalisasi. Ini didengarkan, habis itu direalisasi. Lah realisasi itu susah loh Pak. Iya memang susah. Nek ora susah ora sukses. Di sana ada kendala yang paling utama, yaitu duit. Duitnya kok ngendi? Nah ini. Duitnya kok ngendi? Coba nanti diperdalam sama namanya Kadin. Kadin itu kamar dagang itu tugasnya ya begitu-begitu. Nanti menyambungkan instrumen itu, kemudahan itu. Tapi nek diberi kemudahan, ojo ngleleng. Diberi kemudahan harus digunakan dengan tepat sasaran. Jadi sasaran-sasarannya itu sasaran yang middle ke bawah. Jangan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi itu susah untuk mengembangkannya. Contoh, showroom mobil misalkan. Gayane saja showroom mobil, tapi tiap bulan hanya nyeplai laler itu, plak plok. Kalau tuh pinjam uang bank, batuke panas untuk mengembalikan itu. Jangan yang itu, yang realistis, yang operasional, yaitu UKM. UKM itu hebat loh. Tapi pemerintah tadi sudah dihentikan, harus konsisten. Rakyat didampingi. Didampingi apa? Didampingi pasar, didampingi modal, didampingi teknologi, didampingi pengetahuan. Jangan dilepas saja UKM, rakyat bingung. Dikoreksi enggak, dikandani enggak, apa enggak. Nak ngomong do manis-manis, tapi pelaksanaannya sungguh luar biasa. Beratnya. Saya setiap hari bersama rakyat di desa, aku tetap menggunakan konsep yang dulu saya canangkan, Bali Desa, bangun desa. Biar pensiun seperti ini aku bukan nuwun sewu, aku cuman menyampaikan untuk motivasi kamu aja. Aku punya karyawan sekitar 250 orang. Sini, biar pensiun. Jadi kalau itu UMR, paling nggak sebulan aku harus cari sekitar 300 sampai 400 juta. Belum gua anakku, putuku, rumah tanggaku sendiri. Berapa? Ya itu rahasia Blandar. Seperti itu. Jadi memang ini penting, maka saya terima kasih kepada penyelenggara dalam hal ini Ketua PPAD Jawa Tengah, lakukan terus dan dibimbing, diarahkan sampai fokus terlaksana. Contoh kecil tadi ada PPAD yang ada di tempat saya di Magelang itu. Itu potensinya yang lain masih banyak kalau kamu mau. Di sana ada waduk kecil. Kalau waduk kecil tuh kamu openi di ngisor dikai jaring, dure kayak lele, widah duit itu. Tapi kudu wani kesel. Nek wani kesel ya turu wae, enggak akan jadi. Enggak akan sukses. Saya dari bawah saya bilangkan tadi. Aku enggak pernah tergantung kepada siapapun. Aku tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngene tok tanganku. Ngene, ya Allah,
berikanlah kami kemudahan. Setelah itu ya matur nuwun Gusti, kawula tan berikan kesehatan, kemudahan ilmu dan rezeki. Jadi kayak begitu. Kalau enggak gitu enggak bisa. Enggak bisa. Bapak saya tani, tapi anaknya jenderal. Saya pensiunan Letnan Jenderal TNI tadi yang sampean sebutkan, Panglima Kostrat, ontang-ontang. Panglima Kostrat itu bisa jadi presiden, mungkar maknu ngono ae. Nek zaman biyen, nek zaman saiki ra ndek duit, antek modar ora bisa. Jadi kamu nggak ada peluang jadi presiden, cuman administrasi aja warga negara Indonesia, lainnya nol putul. Selagi kamu nggak punya duit sampai modar kamu nggak bisa. Jadi kalau kamu tidak berusaha sendiri, mati kamu, dilindas oleh situasi ini. Aku motivasi anak-anakku prajurit ini. Jadi kamu harus betul-betul untuk bekerja keras. Nggak ono wong istilahnya kasihan-kasihan. Jadi pejabat ya jadi, bar kuwi ya wis ngono kuwi, modar kowe. Nek rung dadi, waduh ngasih super meal, ngasih telur lah, ngasih apa. Sing bodoh ya kamu-kamu itu. Gitu loh. Iki negaraku, negaramu, iki negara kita, bukan negara dia, bukan. Jadi kamu tuh punya andil di negaramu. Kau nek dadi ndak edo lali, kowe ora diperhatikan. Petentang-petenteng rono rene tok. Gitu loh. Jadi kalau kamu tidak usaha kenceng keras, kau ndak bisa. Saya pensiun tahun 2004. Sebelum pensiun saya sudah melakukan langkah-langkah untuk masa depan saya kalau sudah pensiun. Ibunya saya panggil, Bu, aku ini bukan siapa-siapa loh. Saya itu hanya bibit waluya tok til. Tidak ada SHM, HME, SMP, opolah semua itu. Profesor, doktor, insinyur, wish. Sini 1 kilo, kini 2 kilo. Jabatan apa namanya, titelnya itu. Aku bibit waluya tok til. Terus kersane bapak apa? Kersane bapak coba nyelengi sithik-sithik, engko nek wis nglumpuk tukokke sawah. Tahun 96 saya mulai dengan 1 meter harganya 10.000. Sampai sekarang sudah alhamdulillah ngumpul 1 kotak begitu ada 11 hektar. Di 11 hektar itu sebagian digunakan untuk PPAD memelihara ikan itu, yang lain untuk wisata desa. Dari mana duitnya dapat, Bapak? Duitnya dari sedikit-sedikit yang ada di kantong ini saya gunakan untuk itu. Jadi kesimpulannya itu tangguh, ulet, itu penting. Jangan sebentar-bentar mengeluh, enggak ada itu. Kalau kamu sebentar-bentar mengeluh. Jadi yang hadir di sini itu harus benar-benar memang ingin maju. Bar kibar selesai. Foto-foto ini dari mana ini? Itu menghadiri seminar tentang entrepreneur. Wes, bar yo bar. Jangan lakukan hal-hal yang seperti itu. Simple, sederhana, tapi real. Ini aku membawa buku. Ini dulu kecilnya kawan saya, namanya Buntoro, anak Purwokerto, keturunan memang. Aku tahu kecilannya. Kok tahu? Tahun 85 ini jualan kecil-kecilan yang di pinggir jalan sama ibunya. Ini boleh dibaca. Aku kenal nih, tahun 85 saya tugas di Purwokerto sebagai kepala staf Kodim. Ini, sekarang mengerti Anda. Itu yang punya Rita Group di Purwokerto, di Tegal, di Pekalongan, di Wonosobo. Ini orangnya. Judulnya ini dari nol menjadi mall. Ini yang ngei judul saya. Luar biasa. Saya minta kamulah putra putri Purnawiran TNI. Ojo isin, ojo malu, ojo wegah, ojo kuwi lho karepku. Sekolahnya bukan profesor, doktor, insinyur, MA, MBA, MSc, bukan.
kelas 5 SD. Bar kuwi ngewangi mbokne dodolan saiki kaya ngene. Iki lho maksud saya sebagai pemacu semangat kamu. Wes rasa isin-isin. Nek dodol tempe ya tempe sing enak. Dodol ayam geprek ya ayam geprek yang enak. Aja sok mbohongi, jujur. Kualitasnya dijaga. Dilebarkan jaring. Komunikasi dengan A, komunikasi dengan B, komunikasi dengan C. Tapi jujur, pelihara kejujuran itu. Kowe akan maju. Ini satu. Yang dua ada contoh lagi. Pensiunan kopral. Itu anak buah saya. Dulu saya Panglima Kostrat. Sekarang menjadi PO bis Haryanto itu. Bise piro? 350 bis kopral pensiun. Aku Letnan Jenderal bane weran duwe. Itu contoh-contoh ya. Jadi kamu nggak usah turun moral rasanya waduh, enggak. Semangat untuk berkarya, semangat untuk kerja, semangat untuk sukses. Itu penting. Aku sampai hari ini nih tadi, hari ini tiap hari saya ke sawah. Saya menanam berbagai tanaman macam-macam. Ada duren, ada pepaya, ada apa namanya? Waluh, pangkin itu, ada alpokat, ada duku, ada manggis, ada padi. Tiap hari saya ke sawah sambil nunggu warung saya punya warung tadi itu. Karena hatiku senang. Alhamdulillah Tuhan memberikan sedikit-sedikit rezeki. Anak-anakku, biar aku ini mantan gubernur, jualan gas. Gas yang bulat-bulat itu, ada yang gas yang panjang itu. Jadi tanpa kamu bergerak, tanpa kamu berkarya, tanpa kamu merentangkan tangan dan kakimu, kamu akan mundur, kamu akan kalah, kamu akan diinjak-injak, tak ada harga dirimu. Wes kuwi ngono kuwi wae. Gampang ngomongan iki. Supaya harga dirimu meningkat, perbaiki tata kelola hidupmu itu dengan prestasi-prestasi kerja. Itu penting. Jadi saya sebagai dituakan di PPAD garis miring anak-anakku para prajurit putra-putra purnawirawan ini jangan wedi kesel. Wes rasa tinggi-tinggi di otak sini itu ndak usah tinggi-tinggi. Pelihara ayam 20 ekor, golek babon sing ngendok. Amben dina ngendok klumpukke didol. Dimakan sendiri sebagian bisa didol, celengi. Mburi omah tanduri pisang, mburi omah tanduri terong, mburi omah tanduri tomat. Kalau yang rumahnya agak besar, kalau yang enggak punya itu ya bikin di pot, tanduri cabai. Jadi kreativitas, inovasi, ide jalan terus batuknya ini. Ben awet panjang umur. Nek mau gersulo wis mung kok yang ngene iki, kok yang ngene. Njaluk duit karo mbokne pakne ra diparingi, ngamuk, mbokne bapake pateni. Loh. Kan wong kene iki, wong Jawa Tengah iki, mbokne bapake pateni iku. Nek Purnawiran anake kok tutuki sama kamu. Gitu loh. Wah, aku anakku mantan gubernur dodolan gas kok. Gimana? Tidak apa-apa, memang kemampuannya cuma itu, tapi hasilnya top. Oh. Lah kalau 1 bulan itu 50.000 tabung, 1 tabung kita diberi dari Pertamina 3.000, hitungan. Ya sekarang. Jadi hiduplah Indonesia Raya 1, 2, kan ngono. Itu penting ya. Jadi saya memberi motivasi aja kepada kamu karena saya ini orang praktisi, saya itu bukan profesor doktor insinyur, tetapi aku
purnawirawan, tapi penuh dengan liku-liku hidup saya. Kalau dikatakan sukses, alhamdulillah. Di karir militer saya begitu tinggi, diberi tambahan lagi jadi di Jawa Tengah sini. Tapi yang kedua, saya sudah nggak mau dipaksa-paksa, jadinya nggak terpilih. Karena nggak punya duit. Tanpa duit, omong kosong. Makanya sekarang orang berlomba, para penguasa-penguasa itu cari duit hanya untuk membeli kekuasaan dan jabatan. Piro pun dibayar. Jadi akhirnya sing remuk, sing jadi gepeng, sing jadi intip siapa? Ya wong ra duwe, ya pensiunan sing melarat-melarat kuwi ya matek kowe. Ini loh. Ini tantangan kepada anak-anakku semua, keluarga besar TNI. Karena saya berada di tengah-tengah keluarga besar TNI, tetapi para pembicara nanti memberikan tambahan-tambahan ilmu, nanti harus gini, harus gini, harus gini. Catat jangan apik, bar kinggo praktekkan. Kesulitannya memang duit di situ, wes lainnya nggak ada. Tapi nek wis entuk duit, dinggo sing apik, aja gembede. Agak bati sithik ngene wis mulai ngangsur sepeda motor. Bati sithik, rada munggah sithik ngangsur mobil. Engko iki ngantek kaya ngene, mobilnya itu cuman kijang. Kijang. Bukan kok Alphard yang model saiki regane 3 miliar itu enggak. Itu loh. Saya tempatnya Haryanto Kudus itu ya karena bisnya banyak, mobilnya dia juga gitu kijang juga. Kalau yang lain-lain yang wong sing cilik ora, gede ora, wong cilik-cilik malah kementus. Geleng-geleng gitu. Jadi hidupnya tidak ditata dulu, tapi seolah-olah jadi wong sugih padahal melarat. Itu yang harus dihindari. Aku nggak bicara yang lain-lain karena kalau teknis saya nggak ngerti, itu bukan bagian saya. Tapi kalau pengalaman saya terlampau banyak. Kowe takon opo karo aku pengalaman takon. Nah, sekali lagi kepada anak-anakku CPAD itu, apa yang tergabung dalam Hipakat, sana itu masih ada potensi untuk mainan apa yang namanya outbound itu loh. Mbok arep nggo apa ngono kemenge 11 hektar itu luas sekali. Tapi harus sungguh-sungguh, nek sungguh-sungguh aku ya mau. Gunakan. Itu sebagian juga digunakan untuk Fakultas Pertanian dari Universitas Untit. Monggo aja. Aku ikut andil untuk membangun pintere anak-anak bangsa. Monggo silahkan pakai. Nah, termasuk Anda, mungkin kawan-kawan kita yang lain di Magelang sudah, kalau yang dari lain tapi bisa mengorganisir dari jarak jauh, nah itu bagus, silahkan. Itu loh. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang bisa tanya sama saya. Ayo. Anak-anak prajurit, ana sing mbok takok karo saya. Alamat. Desa Sangobanyu, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Rumah saya di Magelang, Jalan Kiai Mojo, nomor 35, di atas Kali Progo. Rumah saya tuh di atas Kali Progo, sawah, kampung, Gunung Sumbing, jauh. Rumahnya kayak SD Impres, tapi ngayemi, karena rada utang. Wong urip nek rada utang tuh paling enak wis. Wis silir-silir rada utang, aduh mangan karo apa ae enak. Ora deg-degan, wah besok tangkap KPK ini, wah waduh modar kamu saya sono, tangkapan wi, sing wong kurang ajar, sing makan haknya rakyat itu,
bablaskan. Itu kalau saya jadi wong gede pemerintah nih, aku nggawe kolam buaya itu. Tak kasih kolam tak kasih buaya 1000 po 100 gitu. Jadi terindikasi tangkap tangan sek, ora usah tanya babi bu, lempar aja, wet. Selesai. Mesti ora ana wong korupsi. Tapi nek ndak hukum ngene lah, hukum ngono lah, pasal ngene lah, pasal alah. Ujung-ujungnya ora dihukum, padahal jelas korupsi. Wis kesuwen, bangsa ini memang harus ada pemimpin yang berani keras begitu. Setelah kembali kepada tracknya ini, pelan-pelan kita lakukan untuk maju. Top. Tapi kalau menghaheho, aduh, matilah. Wis ngono-ngono kuwi. Tapi alhamdulillah saya udah pensiun ya nyong omah wae. Ya. Lah ya tuh ki mau. Terima kasih, Pak. Saya namanya Indri, saya juga salah satu anak dari prajurit. Bapak saya dulu adalah seorang kapten dari PM, Pak, dari Polisi Militer dari Kalimantan Barat, Pontianak. Ya. Yang saya tanyakan, sekarang kan Pak Bibit, mohon maaf sudah usia tua tapi sukses, Pak. Jadi motivasi utama Bapak apa sehingga bisa membuat gimana caranya saya harus sukses di hari tua, begitu Pak. Wani Terima rekoso. kasih, Pak. Jawabannya singkat, siji tok. Wani rekoso, aja ngresula. Terima kasih, Pak. Kesel itu biasa. Susah itu biasa. Kesel itu biasa, susah itu biasa. Wis ngono wae. Ning nek kowe aduh kesel man ngono tok ngresula ya tiap hari matek kowe. Iya. Yang kedua jujur dari semua. Kowe dipercaya sama siapa jujur. Jangan sedikit pun ada kamu koma di sini, dikurangi di sini, 14. Sekali kamu kehilangan kepercayaan, selesailah sudah. Ilmu nggak punya, keterampilan nggak punya, duit nggak punya, jujur ya ora, bablas, remuk, selesai. Jadi landasan di sana. Terus rasa gedobos, ilmu pakpuk macam-macam. Nek kowe ora jujur bablas. Nek kowe tukang gresula ya bablas. Kowe ora tekun ya bablas. Wis. Kuncinya kuwi. Aku juga gitu dulu. Pangkat saya masih mayor, pangkat saya masih kapten. Tiap hari aku di lapangan. Kawan-kawanku sudah pada pulang. Komandan-komandan kompi yang lain sudah pada pulang. Aku masih di tengah lapangan. Pada ketika kali komandan batalion datang. Melihat dari jauh. Iki saya ini kok diistirahatkan. Panggil ya. Hei, siap. Kenapa orang pulang? Bentar lagi kemudian ini masih ada, nggak masalah ini anak-anak kuat. Oh iya bagus. Hatinya kemudian yakin bahwa oh ini perwira elok ini. Beda ini dengan yang lain. Bukan kok angger panas sidit diketuk ngeyop, ngerokok, pas latihan ora glesetan di situ. Nah ini yang bikin prajurit remuk itu yang perwira-perwira yang kayak gitu. Nah gitu-gitu. Ya. Jadi itu wani rekoso, aja ngresula, jujur. Wis kuncine kuwi. Liyane menyusul. Meloki mengikuti. Terima kasih Pak Bibit. Saya bangga sama Pak Bibit Waluyo. Ya. Oke. Isine kuwi tok. Modal kalau kowe jujur dipercaya sama orang. Tapi nek wis tok modal, paribasane mbuh untuk jualan apalah. Ya nek masakan ya masakan sing enak. Nek kowe harus nimbang beras, nimbang gula, timbangane sing apik, aja mbok kurangi. Dosa kowe. Ora entuk bathi tapi nang kono catet. Kowe engko sekali rugi brek karena kowe dosa ngapusi timbangan. Nah, ngono lho carane. Lah nek kowe jadi pegawai ya sing rajin. Setia kepada organisasi. Ngono. Jangan main watak. Main watak itu ana sing ngawasi apik, ning nek ora ana sing ngawasi
Ini namanya main watak. Yang lain? Ya. Pengalaman Bapak. Apa? Wis banter suaraku. Saya salah satu dari putra dari prajurit juga. Nama saya Tuti. UMKM itu apakah juga termasuk untuk penjualan jasa seperti rias pengantin ataukah untuk instruktur senam, contoh senam yoga. Dan saya mohon petuah dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu top itu bagus itu. Itu yang marketable tuh yang itu marketable itu. Artinya dibutuhkan orang banyak, angger uang butuh, sapa sing ora butuh ayu. Ana lanang ana wedok wayang ngantenan dadi nganten kawin sapa sing ora nyengoni sampean. Zamane saiki iku ibu-ibu nyisihke duit bukan untuk nanti untuk apa-apa, untuk ke salon. Hebat. Nah, terus senam juga begitu. Itu udah ngetren marketable. Saiki wong iki senenge ngono-ngono kuwi. Nah, sampean wis ngambil satu bagian yang seperti itu, top markotop. Tekuni yang bagus, ngelus pipi ya sing apik, sename ya sing bener. Pokoknya sip tenanan. Nek tenanan sukses, ning nek ora tenanan ora sukses. Ya contohnya aku karo Pak Buntoro karo Pak Haryanto barang nih. Aku nek ora tenanan ora dadi jenderal. Bapakku Pak Marto tiap hari macul, aku cilik aku ya macul langon bebek. Tapi aku berkesempatan menjadi taruna Akademi Militer Akmil. Kancaku 498. Saiki wis meninggal dunia sekitar 300. Tinggal 100 berapa. Kemarin baru pertemuan di Magelang di sawah saya itu. Yang jadi letnan jenderal hanya beberapa dan sudah ada yang meninggal dunia juga, yaitu Pak Sudi Silalahi itu kawan saya. Itu loh. Nah, itu. Jadi yang penting sungguh-sungguh nyambut gawe sing tenanan, ikhlas. Nggih, Mbak, sip. Yang lain? Ya. Berarti Mbak maaf, Mbak sudah real, sudah jalan ya? Nah, itu UKM yang marketable. Artinya ya sing ngono kuwi. Bukan kok sing wis gawe ngoyo-ngoyo ora payu. Lah itu yang tidak marketable. Contohnya apa nek wis digawe ngoyo-ngoyo ora payu itu? Ayo, contohnya apa? Napa? Ora nek nggawe terus ora payu iki lho. Enggak gitu. Produk sing wis digawe ngoyo-ngoyo ning ora payu. Hah? Nah. Contohnya misalkan gini. Karena wong wedok ya dodolane apa? Apa jenenge nek bahasa inteleknya itu dodol nek kamu suruh mobil, nek anu terus batik kuwi lho apa? Baju-baju itu loh. Wah, butik. Wah, nek anu nyang butik gawe, aku buat butik kok, Mbak. Sedina keplok lar plak-plok ora nek sing teko. Itu harus, makanya milih yang seperti itu, diskusi dulu yang memet, baru ditentukan. Tek. Setelah ditentukan tek, yang saya sampaikan tadi diingat-ingat. Ulet, jujur, jangan jangan mengeluh saja. Oke, tapi mana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Uci Handayani dari STIE Totalwin. Izin bertanya, Pak. Dalam membuat suatu usaha pastinya kita sering akan mengalami kegagalan ya, Pak. Nah, gimana caranya agar kita tetap terus bangkit lagi dan mulai lagi berjuang untuk membuat suatu usaha lagi, Pak, walaupun kita telah mengalami kegagalan itu, Pak? Apa motivasinya untuk kita tetap melakukan itu, Pak? Jangan sampai menyesal. Bibit Waluya ini contoh lagi.
Aku bukan pamer nuwun sewu ya. Aku bukan pamer, hanya maksudku memberi motivasi lah. Masih aku dinas itu loh, masih dinas aktif tahun 96. Wah, engko nek aku wis pensiun, aku bukan siapa-siapa, aku terus mau bagaimana? Duit sithik-sithik sing tak kumpulke tak nggo gawe kos-kosan. Jadi kos-kosan saya punya. Minimarket nun sewu aku ora pamer lho ya. Monggo memberi motivasi. Karena itulah kerja keras saya. Aku bukan korupsi, aku bukan maling. Aku keringetku teleweran kayak gini. Aku punya minimarket. Aku punya ekspor buah ke Singapura. Karyawan saya itu tadi 250-an. Saya ekspor buah. Boleh lihat di Secang. Melon, semangka, salak, jeruk, poseto. Yes, yang ngono-ngono kuwi lah. Saya setiap 1 minggu 3 kali. Maksud saya hanya motivasi loh, ya aku bukan pamer loh, engko aku pamer. Aku mau supaya kamu, waduh, Bapak kayak ngono ya anune. Gitu loh maksud saya itu, supaya kamu tumbuh bangkit gitu. Setiap saya ngirim di sini 3 kali seminggu, sekali ngirim ya enggak mesti wong aku golek dari lereng Gunung Slamet sampai lereng Gunung Lawu. Ada kentang, dulu ada cabai, ada tomat, ada wortel, ada sayur-sayuran itu, tapi karena pesawatnya cut sejak tahun 2000 itu tutup. Tinggal yang tadi sekali ngirim ya kadang 70 ton, 80 ton, 90 ton ke Singapura. Itu yang situ di BSL. Saya nggawe ini. Ya. Walaupun tidak besar, saya punya usaha. Namanya mau di UKM ya boleh, nek pabrik gegeden apa iki jenenge? Masker. Itu. Jadi purnawirawan itu jangan terus esok-esok tangi, "Bu, kopi ini, Bu." Wah. Itu purnawirawan goblok gitu yang kayak gitu itu. Lomah lameh, gleset. Apain kayak begitu? Nyemak-nyemaki rumah itu. Bangun tidur ya apa? Set. Kalau sawah. Kalau pelihara ayam. Pelihara kambing. Lomah lameh, "Bu, kopi, Bu." Saset. Pak, sesuk belanja apa? 3 juta. Gue ya modar 3 juta gue sebulan. Itu bapak tidak tanggung jawab ya kayak gue. Prajurit tidak tanggung jawab dengan keluarganya ya kayak gue. Pelihara pitik lah, pelihara ayam lah, pelihara bebek lah. Apa hina? Tidak. Itu bisa menghasilkan luar biasa. Dulu pejuang, sekarang pejuang rumah tangga. Di dadaku tuh begitu loh. Aku nggak izin sama siapa-siapa. Aku nyolong kok izin. Kenapa? Nah, saya tuh begitu gitu sampai hari ini tuh. Nah, jadi saya hadir di sini memberikan motivasi kamu sekalian. Jadi jangan turun moral, semangat. Buka jaring, koordinasi dengan kanan kiri kawan, dengarkan, mau maju. Jangan lomah lameh saja. Saya yakin kalau kamu ikuti apa yang saya sampaikan tidak tertata ini, itu akan dapat memberikan nilai tambah kemajuan kamu. Enggak usah izin, enggak usah malu, enggak ada itu. Sing penting kowe bener, sing penting kowe jujur, sing penting kowe apik, gitu loh. Terus jangan mudah dionggrong orang gitu. Wes, jane ora kuat tuku ya tuku. Durung waya tuku sepatu sing apik, sandal sing apik wae. Direwangi ngangsur. Anaknya bayar sekolah ngantek orang bayar. Banyak yang begitu. Tidak boleh yang seperti itu. Matur nuwun, saya sudah dibisiki kawan tadi. Ini nanti masih ada secara teknis, ada apa-apa yang bisa dikembangkan tetapi real. Saya berharap yang real saja, jangan yang tinggi-tinggi. Nggak kesampaian. Modalnya ya angel goleke. Karena membangun kepercayaan itu perlu waktu.
Kowe nek dipameri bank tanpa anakan, jangan gagap. Kuwi yo bayar. Pehrane anakane anakan nol. Ya kowe apa-apa mlebu blusuk. Nggih ngono cek. Aku engko nek rasa bayar tekek juga rumahmu diambil. Mobilmu diambil, sepeda semua diambil. Enggak ada itu negara ini bebas biaya tanpa apa-apa. Kecuali BLT itu. Hah? Kecuali BLT setiap bulan ora mbuh ya. Mudah-mudahan kuat negara ini. Kalau nggak kuat ya tinggal ambruk ya lah. Oke, cukup? Cukup ya? Iya, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kalau cukup, saya juga tidak lain tidak bukan, saya hanya memberi semangat kepada anak-anakku supaya ada prospek lah hidupmu itu, ada masa depan lah. Maka kalau tadi Pak Ketua PPAD menyelenggarakan ini tidak lain dalam rangka jane iki ya ora kuwowo nang kepiye apalagi mesake jane yoan. Bener loh, aku kalau pensiun punya kayak Pak Sambo 100 triliun, wah sak Indonesia ini tak, wah bener tak ambil alih pimpinan, ayo semua maju semua kamu. Lah aku ya uang pensiunan apa nih, uang pensiunan ya sudah sama. Hah? Aku cuman uang pensiunan, duit ya mengkui gitu loh maksud saya. Itu ya, saya minta sedikit lagi Pak, putra putri purnawirawan TNI itu ya, ada yang profesor juga banyak, insinyur, doktor, MA, MBMC banyak. Dicak komunikasi, dicak rembukan, dicari, dimohonkan untuk jalan keluar. Ayo, iki wis apik iki. Pak Ketua itu menyelenggarakan ini udah bagus ini. Nanti ini embrio untuk berkembang. Terima kasih. Semoga pelaksanaan seminar ini nanti membuahkan hasil yang sangat saya harapkan anak-anakku kelak habis ini bisa tumbuh dan maju. Semoga Allah senantiasa ngayomi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita dimudahkan urusan kita. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Hanya kepada-Mu ya Allah kami bersembah sujud, dan kepada-Mu pula kami berdoa memohon karunia-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa, di siang yang cerah ini kami berkumpul dalam rangka seminar inkubator bisnis anak prajurit siap bangkit 2023 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Total Win dan Koperasi Konsumen Kartika Purnajaya dalam rangka membantu keluarga prajurit TNI Angkatan Darat dalam membangun dan mempercepat pertumbuhan suatu ide usaha untuk mensukseskan secara mandiri. Ya Allah yang Maha Agung, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, agar kami bisa melanjutkan cita-cita mereka
dalam kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah atas ridhamu ya Allah. Ya Allah yang maha pemurah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan petunjuk-Mu. Ya Allah yang maha bijaksana, jadikanlah pertemuan ini yang baldatun thayyibatun, yang penuh rahmat dan barokah. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah doa dan permohonan kami, dan juga hari esok kita bersua kembali dengan keadaan yang sehat walafiat. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak MC yang telah memberikan waktu kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide yang pertama. Bapak Ibu yang kami hormati, luar biasa yang disampaikan oleh beliau Bapak Bibit. Matur suwun Bapak ingkang sampun paring wasito adi, wasito sampun kasebat pesan-pesan adi istimewa mulia. Ini sangat menginspirasi bagi kami untuk nanti diterapkan di dalam lingkungan kami. Matur suwun sangat Bapak. Bapak Ibu PPAD dan para putra-putri prajurit, sungguh luar biasa pada hari ini kita dapat berkolaborasi, dapat bersinergi. Bapak Ibu, apa yang dimaksud sinergi kira-kira? Kira-kira, mari Bapak Ibu kita lihat. Bapak Ibu pasti punya jari. Kira-kira kalau satu jari ini kira-kira mampu mengangkat beban berapa Bapak Ibu? 2 kilo berani? Satu jari tidak berani. Satu jari tidak mampu mengangkat 2 kilo. Kalau kira-kira 5 jari, kira-kira bisa mengangkat 20 kilo tidak Bu? Ternyata bisa. Satu jari tidak mampu 2 kilo, tapi 5 jari ini bisa mengangkat 20 kilo. Itulah sinergi. Bapak Ibu tadi sudah dingendikakan sama beliau Bapak Bibit, luar biasa sekali. Kalau umpama darah Pak Bibit ini disayat, ya tangannya disayat begitu, yang keluar itu adalah Bali Desa bangun desa karena saya prajurit begitu. Di dalam diri Pak Bibit hanya ada kata satu, prajurit. Nah, ini yang patut kita teladani. Nah, sinergi-sinergi seperti ini antara akademisi, PPAD, kemudian dengan pihak koperasi, dengan pihak penyedia dana, ini nanti yang dapat menjawab dari pesan-pesan yang disampaikan beliau ini. Sinergi. Inilah maka hari ini temanya ini adalah ngumpulke balung pisah. Bapak Ibu, para putra-putri prajurit ini berada di mana-mana. Para putra-putri prajurit ini memiliki potensi yang luar biasa. Pertanyaannya adalah sekarang, lalu apa yang sudah dilakukan seperti yang beliau Bapak Bibi contohkan menjadi seorang prajurit? Mari kita flashback. Bapak Ibu orang tua yang telah menjadi prajurit ini, beliau rela meninggalkan segala sesuatunya untuk negara. Pada saat muda, pada saat remaja, hilang masa remajanya karena hanya untuk mengabdi sebagai seorang prajurit, dikirim ke medan perang, dikirim ke perbatasan, dikirim ke hutan belantara. Pada saat memasuki masa pernikahan, rela meninggalkan pada masa pernikahannya karena panggilan dari negara untuk menjadi seorang patriot, menjadi seorang pejuang. Pada saat anak pertamanya lahir dengan terpaksa tidak bisa menungguin. Pada saat anaknya wisuda dengan terpaksa tidak menungguin karena beliau tetap menjadi seorang patriot sebagai seorang pejuang yang mengabdi kepada negara. Pertanyaannya adalah, pesan utama adalah, sebagai seorang putra-putri prajurit, mampukah kita meneladani menjadi seorang prajurit, menjadi seorang pejuang? Mari kita pikirkan kembali. Sementara
putra-putri prajurit ada di mana-mana. Itulah pentingnya nanti dari 2 jari yang tidak mampu 2 kilo, kemudian menjadi 5 jari, menjadi mampu mengangkat 20 kilo, 25 kilo, inilah sinergi. Anak prajurit harus bangkit di tahun 2023. Siap Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Silahkan slide yang kedua. Bapak Ibu, mari kita lihat contoh konkret sederhana, sinergi. Bapak Ibu pasti mengenal yang namanya gilo-gilo. Ini sungguh luar biasa, gilo-gilo ini. Sinergi dari melon, sinergi dari pisang, sinergi dari gorengan, sinergi dari apapun, tapi ini menjadi sebuah kenikmatan sendiri manakala kita menikmati di malam hari, apalagi suasananya dingin, ada gilo-gilo lewat, kita jajan, dan tidak terasa ternyata jumlah yang kita makan di situ ini cukup banyak Bapak Ibu. Nah, ini gilo-gilo ini bentuk sinergi dari penjual melon, penjual pisang, penjual gorengan, penjual apapun, ini bersinergi dan menjadi sebuah kenikmatan tersendiri manakala kita menikmati gilo-gilo ini. Kenapa? Ini terkait dengan, mohon maaf, cara berpikir kita Bapak Ibu. Ya, dengan 2 aturan menghubungkan 4 garis dari 9 titik, ini ternyata nggak mudah. Kenapa? Karena cara berpikir kita ini masih terkungkung begitu. Nah, rumusnya begini Bapak Ibu. Yang kita perhatikan adalah di yang saya lingkari. Kenapa kita kesulitan menghubungkan 9 titik dengan 4 garis? Karena apa? Cara berpikir kita ini seolah-olah belokannya itu hanya ada berada di titik. Padahal kan boleh keluar gitu loh. Artinya apa? Ayo, seperti yang dingetikake sama Pak Bibi tadi, ayo cara berpikir kita ini bahasa, mohon maaf Pak, bahasa sederhananya katanya out of the box. Nah, mari kita berpikir Bapak Ibu. Mari kita berpikir bahwa sebenarnya yang ada di depan mata kita ini banyak potensi bisnis, jangan dilupakan itu. Jangan seperti jam, jangan seperti kancing tadi, yang sehari-hari kita hadapi ternyata kita kelupaan begitu. Ini yang dingetikake Pak Bir, kenapa beliau itu pulang ke desa dan bangun desa lagi. Ini yang ada di depan mata kita sehari-hari Bapak Ibu. Nih, jadi apa yang kita petik manfaat dari 9 titik ini? Mari kita lihat Bapak, kreativitas out of the box-nya ini yang ada di depan mata kita ini perlu ada kreativitas begitu ya. Jadi 9 titik ini ayo kita keluar dari batasan 9 titik, kita bisa belok di mana saja begitu. 9 titik dan kurang berani keluar dari batas persoalan tersebut, maka persoalan tidak dapat diselesaikan. Kesimpulannya adalah agar bisa memecahkan masalah-masalah yang ada diperlukan kreativitas dan keberanian. Ya, itu pesan dari beliau Bapak Bibi tadi ya. Nah, ini kreativitas dan keberanian, ayo yang ada di depan mata kita ini, gitu kan. Kemudian juga berani kalau ngendikane beliau Bapak Bibit, ojo isin begitu. Ngaten nggih Bapak nggih, nyuwun pangapunten Bapak. Nah, jangan malu. Ini kami mencoba menerjemahkan dari apa yang telah disampaikan oleh beliau. Nih, nah sumber-sumber ide banyak, sumber-sumber ide. Penjenengan hobinya apa? Bisa dari hobi. Jadi bisa dengan kita melihat, mendengar, merenungkan, melihat dari apa yang ada di sekitar kita, melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ayo kita aktualisasikan. Kalau dasarnya adalah dari hobi, misalkan keahlian, keterampilan, pengalaman kerja, pengamatan, kesuksesan, kegagalan orang lain, ayo. Mari, yang ada di sekitar kita. Kalau hobi makan, bisa kita jualan makanan apapun ya. Bisa membuka bisnis roti, snack, gorengan, membuka warung, rumah makan, begitu. Pesannya adalah jujur dan harus berani kesel begitu kalau beliau berpesan tadi. Kemudian ide bisnis berawal dari keterampilan. Kalau keterampilannya komputer, ada percetakan, rental komputer, desain grafis. Kalau sekarang misalkan di kekinian orang sukanya selfie terus nanti diupload ke YouTube, itu diolah dulu. Nah, jadi YouTuber kan sebelum diupload itu diolah dulu. Ini kalau kita memiliki keterampilan di bidang komputer. Ide bisnis dari berawal dari pengalaman kerja. Pada saat kita bekerja di perusahaan konveksi, nanti kita mendirikan butik sendiri misalkan.
Dari pengalaman kerja di cafe shop, membuka sendiri, dari pengalaman di perusahaan boneka, membuka bisnis boneka sendiri, begitu. Pemasaran banyak cara, pakai online mungkin atau dengan cara-cara lain. Ide bisnis dari kegagalan dan kesuksesan orang lain, beliau contohkan tadi perusahaan atau supermarket Rita, beliau contohkan PO yang ada di Kudus misalkan. Ini bisa menjadi gambaran kita, contoh kita, bagaimana kita memiliki ide bisnis. Kemudian mengamati perkembangan saat ini, banyak pasangan rumah tangga yang berkarir sehingga mereka kekurangan waktu untuk mengurus tugas rumah tangga. Dari hasil pengamatan memberikan peluang membuka bisnis laundry. Ini aktual yang ada di lapangan di sekitar kita ini. Nah, pada saat kita akan berbisnis, mari kita tanyakan dulu, apa bisnisnya? Siapa yang akan menggunakan bisnis kita? Siapa yang akan membeli? Bagaimana caranya untuk menjual? Kemudian yang mana kebutuhan pelanggan yang dapat kita penuhi? Kita mampunya apa, yang dibutuhkan pelanggan apa? Ini kita identifikasi Bapak Ibu. Nah, identifikasi ini misalkan contoh bisnis jajanan kue, aneka jajanan kue, konsumennya adalah pekerja kantor, anak sekolah, maka kita menjualnya dengan cara dititipkan. Kemudian menjual aneka jajanan kue dengan rasa enak, harga terjangkau, sesuai dengan keinginan konsumen. Ini contoh ide Bapak Ibu. Kemudian kita analisis SWOT. Analisis SWOT ini, apa itu SWOT? Inilah tugas kami sebagai akademisi untuk mendampingi Bapak Ibu semua. Inilah tugas kami, kalau Bapak Ibu berkeinginan untuk membuka sebuah bisnis, kami berkewajiban, karena tugas kampus adalah pengabdian masyarakat, tugas kami adalah mendampingi Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar mendampingi saat membuat, saat nanti akan memasarkan, saat nanti membuat laporan keuangan, kami kampus siap untuk membantu Bapak Ibu semua. Jadi mengaktualisasikan, Bapak Ibu punya ide-ide, kemudian kami yang akan mendampingi Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan putra-putri Bapak Ibu kebetulan ada di kampus ini, kemudian disuruh untuk membuka bisnis, kami siap untuk mendampingi. Begitu Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu, misalkan para prajurit, putra-putri prajurit yang masih kuliah, masih sekolah mau membuka bisnis, kami siap mendampingi. Atau kalau perlu, kalau belum punya bisnis, disekolahkan di sini, ayo kita bantu untuk membuka bisnisnya, begitu. Ya, Bapak Ibu, ini tugas kami, ya, untuk mendampingi Bapak Ibu manakala akan membuka bisnis, agar nanti bisnisnya ini bisa sustainable, bisa terus menerus Bapak Ibu. Nih, oke. Itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat kami, Bapak Doli, yang akan mengidentifikasi kira-kira Bapak Ibu punya bisnis apa saja. Nanti akan ditulis di sini, dan bagaimana cara mendampingi, nanti beliau akan menyampaikan. Kami persilahkan Pak Doli, dan kami akhiri. Mohon maaf segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak ya, biar enak nanti Pak. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Doli. Saya keluarga dari anak prajurit juga. Bapak saya pensiun dari prajurit tahun 88. Detik ini saya masih bergabung di Total Win. Yang ingin saya sampaikan tentang inkubator bisnis ini adalah sebetulnya bagaimana bisnis ini bisa bermanfaat bagi, ide awalnya adalah keprihatinan kami semua. Saya, kemudian Mbak Ana dan beberapa teman memiliki keprihatinan yang sama tentang bagaimana kami keluarga prajurit itu keluarganya tidak memiliki pegangan yang kuat setelah orang tua kami pensiun. Kebetulan di keluarga saya seluruh anaknya itu tidak ada yang jadi PNS maupun jadi prajurit. Semuanya berkarir di swasta. Secara tidak sengaja seperti itu.
Di sini kami mau menularkan beberapa hal tentang bagaimana inkubator ini berjalan. Ini sebetulnya sudah kami inisiasi dan dijalankan di STI Total Win. Bagaimana anak-anak itu awalnya adalah mereka menerima ilmu di kampus, lalu kemudian menerapkannya kepada kehidupan kenyataannya, usahanya, bisnisnya seperti apa. Ya. Berjalan sejak kita launching inkubator ini sekitar bulan lalu, belum 1 bulan, tetapi kalau di belakang Bapak Ibu bisa lihat itu ada beberapa produk yang sudah dijalankan oleh anak-anak inkubator. Mereka goalnya cuma satu, bagaimana supaya tidak jadi beban orang tua lagi. Bisa membayar biaya pendidikannya sendiri, bisa membayar kehidupannya sendiri. Di sini inkubator ini kami dengan teman-teman akan mencoba menularkan kepada keluarga besar anak-anak prajurit ini supaya lebih bisa mandiri. Bentuknya seperti apa sih? Seperti ini. Tujuannya itu menciptakan usaha unggul dan membuka lapangan pekerjaan. Nah, fasilitasnya yang disediakan di inkubator adalah ada pelatihan, pendampingan, konsultasi, kemudian pelatihan keahlian yang berupa skill, kemudian perantara antara stakeholder. Kenapa ada perantara antar stakeholder? Karena di umumnya orang mau usaha kebanyakan tanyanya satu, saya nggak punya modal. Kebanyakan seperti itu. Kami mencoba memecahkannya. Ada di sini salah satu member kami, Pak Gonang. Pak Gonang itu mencoba berusaha dengan modal Rp50.000. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bibit, yang penting niat dan tekun. Pak Gunang sudah membuktikan. Ada juga dari kami di sini ada mahasiswa yang mencoba menjalankan modalnya dari butuh. Butuh karena support dari orang tua terbatas. Dia berdagang durian. Sampai saat ini kita nggak bicara omset lagi ya Bapak Ibu. Si anak mendapatkan keuntungan, bukan lagi omset. Keuntungan per bulannya itu sampai 26 juta rupiah. Si mahasiswa itu. Hanya dalam waktu singkat karena kita mendampingi bagaimana membaca peluang, bagaimana memasarkannya. Terkadang kita melihatnya rumit, tetapi sebetulnya kita sederhanakan. Kemudian nanti ada proses. Nah, tahapan inkubator itu ada pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi. Inkubator yang paling gampang dibayangkan adalah seperti ketika bayi mau lahir, belum cukup umur, maka dimasukkan inkubator. Penggambaran sederhananya seperti itu. Jadi ketika dia belum siap, dia dimasukkan inkubator sampai si anak siap untuk melanjutkan dengan entah itu dengan isi AASI maupun dengan susu formula yang lain. Nah, di tahapan pra-inkubasi itu kita menyiapkan ada konsepnya seperti apa. Disusun dulu konsepnya supaya bisnisnya supaya bisa diterima di pasar. Kembali lagi kadang-kadang mau bikin bisnis itu kita kepinginnya apa bikinnya. Padahal yang paling lebih gampang dijual adalah yang dibutuhkan pasar. Nah, di situ yang kita membicarakan konsepnya, kemudian menyusun konsepnya. Kemudian pendampingan produknya. Produknya sebaiknya seperti apa? Ada contohnya di Total Win waktu itu si anak kepingin menyusun membuat waktu itu pisang aroma atau keju aroma. Akhirnya produknya yang di launching, yang diterima pasar adalah pisang keju. Seperti yang Bapak Ibu terima tadi pada waktu masuk. Itu produknya yang saya bicarakan ini. Kemudian ada pendampingan legal formal, ini pra-inkubasi. Kenapa legal formalnya? Seperti halnya kalau mau menjual kepada pasar di luar harus ada
izin industrinya, izin kesehatannya dan sebagainya itu kita dampingi dan kita temukan. Kemudian pada inkubasi itu mulai pelancongan produk, kapan waktu tepatnya, bagaimana harganya. Kadang ya itu, kalau dulu kita bikin jualan itu kan yang penting modalnya berapa, mau untungnya berapa, itu harga jualnya. Padahal yang sekarang ini adalah kita yang lebih tepat adalah bagaimana pasar menerima harga kita. Nah, ketika kita menerima harga kita itu berapa, kita susun gitu. Kemudian peningkatan jaringan pasar ini adalah bagaimana menyebarkan pasarnya. Sekarang itu orang kadang-kadang gampang ngomong, oh jualan online. Online yang seperti apa yang laku? Kadang-kadang ngomong, oh jualan online aja, pasti lakunya. Banyak kok yang sudah mencoba jualan online tapi tidak jalan. Karena tidak tepat menampilkan produknya, tidak tepat harganya, tidak tepat layanannya. Karena kualitas produk itu sendiri tidak melulu dengan hasil yang diterima, tetapi ada produk melekatnya seperti halnya layanannya, layanan after salesnya, layanan sempurna jualnya. Sama-sama harganya, sama-sama produknya, yang satu dengan garansi purna jual yang mudah diakses, itu lebih mudah dijual. Ibu, bapak, ibu sekalian kalau beli online kan pasti ngelihat, ya toh, penampilan produknya, lihat juga bintangnya berapa, ya kan? Lihat juga bagaimana kalau ini adalah layanan purna jual, nanti klaimnya kemana? Jangan-jangan klaimnya harus ke Singapura. Banyak yang kita terima sekarang ini di produk online, garansinya adalah garansi toko yang cuma 3 hari atau 1 minggu. Padahal pengirimannya sendiri sudah 1 minggu. Akhirnya garansinya hangus di jalan. Ya, jadi itu yang akan kita dampingin juga. Kemudian akses modal. Nah, kembali lagi modal. Kadang-kadang yang kita prihatin tuh semua ngomong, oh, kita nggak punya modal. Mereka kadang lupa. Gadget mereka itu adalah modal, teman mereka itu modal, ya, kemampuan memproduksi itu modal. Nah, itu yang kita temukan. Jadi terkadang waktu inkubator ini pertama kali disusun di Total Win, mereka datang dengan saya kepengen bikin ini, saya bisa bikin ini. Bapak Ibu bisa tahu bahwa mereka akhirnya berproduksi dengan yang lain dan harus berkolaborasi. Karena kadang-kadang kita kalau semuanya dipikir sendiri kan kita pusing ya Bapak Ibu. Itu sebabnya kita butuh partner. Partnernya siapa? Bisa rekan bisnis, bisa kami sebagai inkubatornya. Teman bicara, teman diskusi, mencari penyelesaian yang bersama. Kemudian setelah inkubatornya mereka berproduksi, mereka launching. Nah, pasca inkubasinya seperti apa? Perluasan produknya. Perluasan produk itu produk turunannya apa saja. Kemudian perluasan pasarnya, saya mau menjangkau pasar yang mana. Itu yang kami dampingi. Kemudian termasuk perluasan modal. Perluasan modal itu seperti tadi Pak Bibit sampaikan, kalau sudah kita dipercaya, nggak susah ya Pak ya mencari akses modal itu. Di sini dan terstruktur dan jujur, benar. Di sini ada dari SJV, rasa-rasanya masih menyambung ya Bu ya. Ini bisa menjadi jalan. Kadang ini kalau yang Bapak Ibu belum tahu ya, SJV itu juga Sarana Jateng Ventura itu juga lembaga pembiayaan. Member of AFG ya Bu ya. Masih member, sudah jadi member AFG malah anak perusahaan sekarang ya. Gitu. Jadi kepemilikan negara itu 50% lebih ya Bu ya, 51% kalau nggak salah. Kebetulan istri saya cucunya AFG Bu. Jadi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh negara.
banyak, tidak melulu bank, tidak melulu BPR. Kalau mahasiswa lebih gampang ngomongnya. Pembiayaan pertama adalah orang tua. Di sini kita kemarin cut. Pembiayaannya adalah mandiri. Karena di inkubatornya Total Win itu kami mengharapkan si anak itu bisa membuat mereka menciptakan lapangan kerja, berproduksi dengan modal sendiri. Bagaimana kami mengajarkan seperti itu. Nah, kalau yang saya ceritakan tadi di Total Win adalah itu hanya untuk Total Win. Kebetulan kalau yang inkubator Total Win itu hanya eksklusif untuk mahasiswa dan keluarga Total Win. Kalau yang kami susun dengan Bu Ana dan teman-teman itu adalah untuk keluarga prajurit. Bentuknya seperti apa? Bentuknya itu nanti kalau kami akan menjadwalkan. Sementara kalau di Total Win memang mereka ada lembaganya sendiri sehingga mereka bisa secara teratur seminggu 2 kali sampai 3 kali mereka melakukan coachingnya itu. Mungkin seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau nggak ada saya tutup hari ini. Nanti kalau umpamanya setelah ini Bapak Ibu kepengen berdiskusi dengan kami tentang kepengen punya usaha apa, seperti apa, kami membuka peluang. Saya, Pak Kis, terus kemudian ada Pak Acok, yang kebetulan kami menggawangi yang di Total Win, kami membuka peluang untuk diskusi itu setelah acara ini sampai ketemu jalannya. Gitu. Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.